cuman menurut saya dari pemerintah sendiri mengatur harga daging, pemerintah juga tidak memberikan solusi ke peternak. Itu rata-rata. Peternak hari ini kesulitan jual untuk dagingnya. Cuman negara impor daging dari luar. Itulah yang menjadikan peternakan kita itu agak lesu hari ini seperti itu, Mas. Ya alhamdulillah untuk kaki petung itu real laku tertinggi, Mas. 250 juta. Itu Jagat Satrio. Jagat Satrio itu kambing tidak kontes. Itu maskot saya 2014. Itu laku di 2016-2017 itu dibeli sama peternak yang ada di Bogor itu 250 juta. Tidak masuk akal, Mas. Kalau saya bilang, kalau orang waktu itu saya transaksi segitu itu ya dibilang hoak. Banyak itu yang ngentai hoak. Hoak settingan gitu, Mas. Tapi itu real saya. Saya waktu itu dibeli Pak Yohanes, itu Jagat Satrio sama darah anak Jagat Satrio 1, sama induk kawinan sama Jagat Satrio itu kalau nggak salah sekitar 300 juta. Saya dapat uang waktu itu, di 2017. Itu real semua, Mas. Saya laku 150 juta itu juga real. Saya itu belinya 40 juta dari peternak. Jadi kalau memang orang awam, Mas ya, orang awam di luar yang bermain di Etawa, ngomong kambing itu istilahnya laku 100 juta, 250 juta, itu market supaya apa? Orang beli mahal kan gitu, Mas. Sebenarnya itu real, Mas. Jadi kambing Kaligeseng ini tidak bisa dimonopoli siapapun. Baik pemain papan atas, baik pemodal besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syafiuddin, tanggal lahir 1982. Mas Syafi ya, tapi identiknya kalau di dunia perkambingan kaki petung. Jadi banyak orang yang tahu itu di kaki petungnya, bukan nama saya pribadi gitu. Alamat Dusun Centong Purworejo, RT 3 RW 4, Sanankon, Kabupaten Blitar. Untuk Google Map-nya kaki petung farm Blitar sudah nyampe. Jadi untuk masalah nama kaki petung ini memang diambil dari kambing pertama saya ikut kontes. Asal muasal munculnya nama farm kaki petung itu nama maskot saya pertama. Kepala merah dulu, waktu itu juara 1 nasional. Pertama kontes Blitar, keduanya di kontes nasional Probolinggo di Bintar. Itu, Mas. Jadi nama kaki petung diambil dari salah satu maskot pertama kali kambing dari kandang sini kaki petung itu, Mas. Jadi saya menamai kambing-kambing yang pernah bertengger di papan atas dari sini itu semuanya sesuai dengan materi. Kalau bahasa Jawanya kan gini, Mas. Asma itu kan Kiroto Jopo, Asmo Kiroto Jopo kan gitu, Mas. Jadi kan identiknya nanti dengan nama itu otomatis secara tidak langsung kambing itu membentuk karakternya sendiri dengan nama. Jadi memang kaki petung itu dinamai kaki petung karena apa, Mas? Tulangannya itu besar-besar seperti piring petung. Jadi namanya kaki petung waktu itu. Itu kepala merah waktu itu. Juara ekstrim nomor 1 nasional. Itu mulainya melejitnya nama saya di dunia perpedusan ya dari kaki petung itu gitu, Mas. Kalau farm kaki petung kita fokusnya di kambing Kaligeseng saja, Mas. Jadi kita tidak di komoditas lain seperti domba, bur, ataupun sanen. Karena apa? Dari semua komoditas, memang dulu saya juga pernah bermain di domba juga sudah pernah. Nah, di situ dari sinilah ada istilahnya kita mengambil di sekupnya kambing Kaligeseng itu karena satu memang kambing Etawa itu luar biasa. Jadi luar biasa semuanya. Jadi kalau di kambing Etawa itu kan luar biasanya satu untuk kontes. Identiknya kambing Etawa Kaligeseng itu kan kontes, Mas. Kontes itu luar biasanya kan gini. Di kontes itu kan kita satu masalah kalau kita boleh ngomong pertarungan gengsi lah. Jadi adu gengsi dengan kambing itu luar biasanya dari kambingnya juga, perawatannya juga luar biasa, terus dari seninya juga luar biasa. Ya, terus dari sisi lain kambing Kaligeseng ini kan ada 3 grade ya, jadi tidak dimiliki oleh komoditas lain. Dari kambing Kaligeseng itu ada yang kelasnya untuk kelas daging dan susu, ada kelas breeding seni, ada yang kelas kontes. Tapi kebanyakan peternak itu memandang kambing Kaligeseng ini kelirunya semua kambing Kaligeseng ini mahal kambing kontes. Nah, banyak tantangannya kan di situ, Mas. Tapi kalau istilahnya kita bisa memaksimalkan dari beberapa poin tadi semua mendapatkan pundi-pundi rupiah kan gitu, Mas. Dari breeding seni, terus dari breeding kontes, dari breeding susu dan dagingnya. Susu pun untuk kambing Kaligeseng ini susunya masih di nomor 1 dari komoditas lain kualitasnya. Harga jualnya pun di susu kambing Kaligeseng ini pun juga
lebih tinggi dari jenis komoditas lain. Jadi kita fokusnya itu kita melihara satu macam tapi sudah bergerak di 3 variasi gitu Mas. Jadi kita bisa memaksimalkan dimanapun. Semua kita beternak kecil, istilahnya kita mau memaksimalkan di breeding susu dan dagingnya pun juga bisa. Terus kambing Kaligeseng ini juga kan, walaupun itu kambing istilahnya kurang bagus, bisa beranak bagus. Kambing yang super belum tentu anaknya juga super gitu loh Mas. Jadi luar biasanya dari situ gitu loh. Pertama saya mainnya di kambing Jawa tuh Mas, kambing Jawa Randu. Jadi kambing Jawa Randu saya juga pernah main, terus domba. Jadi kan dari kedua jenis waktu itu kan belum ada komoditas lain seperti hari ini seperti Dorper, terus Sanen, terus Bur, kan belum ada waktu itu Mas. Saya bermain kambing itu dari 2005. Saya 2005 itu baru nikah umur 24 tahun kalau nggak salah. Mantan anyar waktu itu Mas. Jadi sisa-sisane tinggi ragat dari mantan tak tukono wedhus gitu loh Mas. Kalau saya domba itu main di 2010-2011. Kalau dulu saya kan cuman untuk main domba itu kan kita cuman membangun dari relasi Mas. Jadi saya di sini cuman mencarikan barang untuk domba. Waktu itu kita setor ke Kudus. Jadi 1 minggu sekali itu satu pick up itu sekitar 40-50 ekor. 1 minggu sekali. Waktu itu domba masih di harga sekitar 30-an ribu kalau nggak salah per kilonya. Ya, siap potong loh. Kalau saya di usaha itu modal uang itu bukan yang utama. Nomor 1 kita mempunyai skill, keduanya kita kepercayaan. Kalau kita ngomongkan punya modal tapi skill kita nggak punya, terus relasi atau kepercayaan pada pabrik kita juga nggak punya, kita juga nggak bisa. Tapi kalau kita punya skill, terus punya kepercayaan di pabrik, kita nggak perlu modal banyak. Saya bermain di Etawa pun pertama juga kita nggak punya apa-apa. Kalau saya berangkatnya mulai dari 2005 itu saya mempunyai uang itu 4.500.000 Mas. Itu sisanya buat biaya waktu itu saya kan nikahan Mas. Nikahan kan saya biaya sendiri. Itu kan saya juga ngumpulkan uang. Terus itu kan setelah selesai buat nyaur utang, tak belikan kambing Kaligeseng ini 2. Jantan dan betina, kepala merah sama kepala hitam. Itu tak rawat selama 1 tahun rugi. Jadi rugi Mas. Masalah kita kan belum mengetahui benar yang namanya pemula itu kan belum mengetahui spek kambing itu yang bagus gimana, yang mahal gimana, terus perawatannya itu gimana. Kita itu kan masih nol betul Mas. Sebelum saya bermain kambing Kaligeseng, ini kan saya ngikut orang Mas. Jadi saya tamat sekolah itu tahun 2000. Saya lulusan dari SMK Dr. Ismail Blitar, jurusan teknik. Saya dari kalau ngomongkan pekerjaan hari ini sudah melenceng jauh dari waktu sekolah. Karena sekolah saya teknik, jadi mesin perkakas. Setelah saya lulus sekolah, kita mau bekerja itu kan juga istilahnya modal nggak ada. Sebetulnya waktu di sekolah saya juga punya peluang baik waktu itu Mas. Saya masuk di 4 GTV EDC Malang itu sebenarnya keterima. Cuman dari situlah kita modalnya untuk masuk waktu itu kalau nggak salah itu biayanya 6 juta Mas. Lah kan orang tua juga nggak punya modal, akhirnya saya juga nggak jadi masuk VEDC. Saya melanjutkan sekolah, taker tamat. Setelah tamat saya bingung mau cari kerjaan di mana. Nah teman-teman semua berangkat ke Malaysia waktu itu Mas. Mau ngikut Mas sebetulnya, cuman biayanya tuh kita nggak punya. Waktu itu masuk ke Malaysia lewat sekolah itu biayanya kalau nggak salah sekitar 2.500.000. Kalau saya itu terus terang gini Mas ya, jadi dari orang tua itu semua kan petani tuh Mas. Bukannya kita tuh petani punya tanah yang luas, enggak. Cuman dari bapak saya sama ibu itu cuman petani. Ibu saya buruh waktu itu di pabrik kacang, ngoncek kacang itu Mas. Jadi untuk membiayai anak-anaknya sekolah itu dari ibu saya. Karena bapak saya kan sudah tua Mas. Kalau umurnya sudah 50 tahunan kan yang jelas nggak bisa Mas kita tuh untuk istilahnya mencari solusi gimana-gimana. Yang pokok ayah saya tuh bekerja di sawah, pulang, terus sama gado sapi punya orang gitu Mas. Terus ibu saya tuh buruh di pabrik kacang, ngoncek kacang itu. Itu kalau nggak salah per harinya waktu itu gajiannya kalau nggak salah sekitar berapa ya, Rp125 kalau nggak salah Mas waktu itu. Saya kan dari 3 bersaudara, jadi saya nomor 2, kakak saya itu bekerja di Batam. Terus saya nomor 2 laki-laki, nomor 3 adik saya. Lah saya masih punya tanggungan masih adik saya. Jadi kalau kita ngomongkan di keluarga saya itu yang dulu sudah berhasil sudah diragati sampai SMA, baru ngeragati adik gitu Mas. Saya pun sama, saya sudah tamat sekolah, gimana saya bisa nanti istilahnya ngentasnya adik saya untuk sekolah.
Ya kita tahulah yang namanya petani untuk kebutuhan sehari-hari aja kan minim toh Mas. Terus apalagi biaya sekolah anak yang waktu itu 2, saya masuk di SMK, adik saya kalau nggak salah itu masuknya sudah tamat MI. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari ya kita apa adanya Mas. Jadi memang saya berangkatnya juga dari nol di situ. Jadi saya bangkitnya itu waktu tamat dari STM, dari SMK. Jadi teman-teman kerja di luar negeri, saya di rumah saya berpikir otak Mas. Istilahnya gimana nanti teman-teman saya itu pulang dari luar negeri itu bisa beli apa, saya juga bisa beli apa. Jadi yang memacu istilahnya semangat saya di situ. Jadi awal mula saya mendapatkan modal juga bingung Mas. Kita mau bekerja itu modalnya dari mana? Ya yang jelas saya tuh memutar otak gimana kita bisa dapat modal. Akhirnya waktu itu saya juga mancing-mancing Mas. Jadi buruh di sawah itu di Lombok. Waktu itu di Lombok Mas, cabai. Modalnya kita waktu itu saya nggak punya modal. Modal semangat sama ya kita itu tadi Mas, setiap hari kita kerja. Flashback ke belakang juga terenyuh Mas. Jadi saya itu kan gimana kita bisa mendapatkan modal waktu itu kan gitu Mas. Kita mau utang bank juga nggak punya jonggole apa utang bank. Kita sertifikat juga nggak punya. Terus istilahnya kita juga nggak pernah utang itu nggak pernah takut tuh Mas. Yang namanya kita itu orang kecil, kalau kita hutang takut. Mending kita kalau nggak punya ya diem, usaha kan gitu tuh. Jadi waktu itu saya akhirnya gini Mas, menemukan suatu ide. Gimana kita dapat uang tapi di situ semuanya aman, tidak boto Mas. Ketimbang kita jual tanah kan mending tanah kita olah kita jual kan tanahnya masih Mas. Nah itu waktu itu saya tidak boto. Jadi saya membuat bata merah itu sampai di 2.500 bata. Jadi saya pagi itu bekerja di sawah, nanti sore sama malam setelah saya pulang ngaji, saya tidak boto sampai pagi. Nanti pagi di sawah lagi gitu. Itu dapat 2.500 tak jual dapat uang 2.500 waktu itu bata merah itu per 100-nya kalau nggak salah 100.000. Nah dari situlah uang 2.500.000 itu tak buat nyewa sawah, mendapatkan sawah cengkal 150 ru. Nah itu lekas tak buat usaha untuk nanam cabai. Itu pun juga tak kerjain sendiri Mas. Itu saya di sebelum nikah ya. Jadi setelah saya punya modal seperti itu akhirnya tak kembangkan sampai mempunyai sewa tanah itu kalau nggak salah 1 hektar. Ya itu ada yang cabai, ada yang jagung, ada yang pari gitu Mas. Karena kita baunya sendiri gitu loh Mas. Kita mau buruhkan juga nggak bisa. Terus di rumah ya juga masih kita ternak sapi. Jadi dari sawah kita istilahnya setelah bekerja pulang bawa rumput kasih pakan sapi. Terus sama saya juga ternak mentok waktu itu Mas, entok. Karena kan gimana saya tuh berpikir bisa mendapatkan hasil untuk harian, bulanan sama tahunan. Cuman konsep itu semua hancur Mas. Kalau kita istilahnya tidak mempunyai modal besar hancur. Nah, jadi kan kalau kita ngomongan dari segi usaha, dari pengalaman saya pribadi, mending kita itu usaha satu. Satu, gimana kita pelajari, setelah nanti kita berhasil, baru kita angkat istilahnya usaha-usaha yang terpendam itu kita angkat ke permukaan. Seperti hari inilah, istilahnya saya sudah berhasil di dunia kambing. Ya di situ kan waktu itu saya juga sudah pernah di usaha pertanian, peternakan yang lain, itu kita angkat kan bisa, karena kita sudah ada penopang modalnya kan gitu Mas. Itu masalahnya kita berdiri sendiri loh, kita nggak cari investor loh ya. Kalau masalah hutang punya Mas, tapi hutang di peternak. Tapi untuk utang untuk modal itu nggak ada. Nggak ada Mas. Dari saya tuh modalnya cuma kepercayaan, itu saja. Kalau masalah hutang istilahnya yaitu tadi Mas, kita cuma hutang di peternak. Karena kita bawa kambing dari peternak-peternak mitra itu kan nggak bisa langsung 100% kita langsung bayar semua Mas. Karena dengan jumlahnya yang juga banyak. Mitra saya kan ada sekitar 200-300 orang. Itu yang berputar. Kalau kita ngomongkan perputaran dari kambing ya juga banyak kan gitu Mas. Nah itu kita kan di sini kan cuman dari peternak itu kan kita jadi barang, ini harga sekian-sekian, kita kasih DP, berapa persen, atau separuh, atau apa, nanti kan setelahnya 1 minggu, 2 minggu, nanti kita kasih gitu. Jadi memang saya modalnya kepercayaan. Jadi kebanyakan peternak itu hari ini belum mumpuni di bidang breeding, tapi dia sudah melakukan istilahnya tradingnya ataupun jual beli. Itu yang bahaya. Kalau saya dulu sebelum saya terjun di dunia jual beli nih, saya mempelajari dulu karakter kambing itu gimana. Waktu itu saya 2009 itu berangkat ke Jawa Tengah itu belajar Mas. Saya cuma belajar, jadi waktu itu saya juga ekonomi belum mapan, saya mempunyai anak kecil.
Itu tak tinggal, saya di Jawa Tengah 1 minggu, 4 hari, 1 minggu itu Mas, saya nggak pulang. Di sana saya cuma belajar, mengamati dari kambing itu satu persatu. Lurine si A, si B itu seperti apa toh. Terus anak turunnya dari anak, putu, buyut, itu seperti apa karakternya. Karena di kambing Kaligesing ini yang sampai sekarang yang paling ngetren itu dari Luri 3, Sumar, Tumpang, Basuki. Nah, itu yang tak pelajari. Nah, saya di Kaligesing itu, di Purworejo itu, saya datang ke pemiliknya masing-masing. Saya tanya anaknya Basuki itu di mana, baru saya datang Mas. Jadi saya di sana itu kan mesti 4 hari, 1 minggu itu seperti itu. Karena pas saya datangi peternak satu-satu, saya baru ngamati, wah pejantan ini dari anak Basuki, dari induknya ini karakternya seperti ini. Ini punya anak karakternya seperti ini. Oh, ini punya cucu karakternya seperti ini. Sumar, Tumpang sama. Nah, saya setelah di sini menguasai tentang breeding, tentang galurnya, baru saya berani istilahnya di sini kejual belinya. Karena kita jual beli di Etawa seperti kita jual kambing kan kita harus juga bisa menganalisa Mas. Oh, kambing ini bagus buat breeding. Oh, kambing ini tidak bagus buat breeding. Oh, kambing ini nanti besarnya buat kontes. Oh, kambing ini kambing seni kontes. Oh, kambing ini breeding. Oh, kambing ini daging, kan kita harus bisa Mas. Nah, terus kambing ini dari terahnya siapa dengan ciri fisiknya seperti ini. Kan gitu. Bulunya, terus posturnya, model pasongnya, model telinganya. Itu yang banyak belajar kan harus situ Mas. Jadi agak rumitnya di situ. Tapi kalau kita sudah hafal satu persatu dengan karakter masing-masing, otomatis kan walaupun kita nanti istilahnya sebelum kita itu di sini mempunyai peternak-peternak banyak, kita sudah mumpuni Mas. Nah, yang saya pegang kan gini, sebelum kita itu berbicara pada seseorang, kita mengarahkan seseorang, kita harus bisa melaksanakan dulu. Kita harus mengerti dulu. Sebenarnya kalau karena jenengan, Mas, kambing ini bagus. Mas, jenengan kalau breeding ini yang harga sekian. Tapi kalau saya sendiri belum melakukan, otomatis kan di situ apa yang saya bicarakan sama peternak, apa yang saya perintahkan ke peternak kan cuman strategi marketing istilahnya penjualan saja Mas. Jadi saya itu penjualan dari dulu itu kita mengandalkan dari marketing peternak sendiri. Saya nggak pernah promosi media, ini kambing ini bagus, ini kambing ini anakannya bagus, enggak. Tapi yang barang yang tak kasihkan di peternak setelah beranak itu nanti seperti apa. Terus prediksi saya dari kecil saya memberikan kambing ke peternak itu kecil seperti ini, besarnya jadi apa, itu kan yang berbicara di situ. Kan itu juga perlu jam terbang juga nggak lumayan sedikit Mas kan gitu. Karena pengalaman itu kan kita tidak bisa dibukukan, tidak bisa ditulis kan gitu Mas. Kan rasa cuman itu. Kalau kita bermain di kambing Kaligesing, kalau kita istilahnya mau hati-hati dalam istilahnya menjalankan bisnis itu yang di situ. Rata-rata kan orang yang jualan kambing Kaligesing itu kan 1-2 tahun sudah habis. Karena apa? Sebelum dia itu jualan, dia belum bisa mengamati dari kambing tersebut. Asal jual ini harga sekian kan gitu Mas. Karena kambing Kaligesing ini kan identik dengan kambing seni. Nah, banyak peternak pemula sendiri yang tidak paham dengan speknya itu masuk ke gridnya daging atau gridnya seni breeding atau gridnya kontes. Nah, yang jualan otomatis yang jualan instan ngomong ini cempe kelas kontes kan gitu Mas, supaya apa harganya mahal. Nanti setelah dibeli peternak ternyata dikonteskan juga nggak masuk, otomatis peternak juga kecewa. Nah, kita mengecewakan peternak satu, otomatis secara tidak langsung lah ini sudah membawa 10 peternak. 10 peternak membawa 20 peternak. Kan gitu tuh Mas. Jadi market saya di situ. Populasinya berapa? Kalau di kandang hari ini panas sekitar 100-an. Kalau di peternak banyak Mas. Saya megang peternak mitra itu sekitar 200-an orang lebih Mas. Di mitra. Kalau kita ngomong satu peternak itu pegang 10 sudah 2000 kambing kan gitu. Itu kan perputaran saya kan setiap harinya kan di situ. Jadi kan kita ngambil hari ini, kita ngambil di mitra yang wilayah sana, besok setelah ini laku, besok ngambil di wilayah sana kan gitu Mas. Nggak ada habisnya. Jadi semua yang ada di kandang ini semua ya hasil breeding mitra semua. Malah kita ke pasar jual. Kalau perputaran uang saya nggak pernah ngitung Mas. Kalau kita nggak bisa target sehari keluar berapa Mas. Rata-rata ya kita kan kalau ngomong peternak yang istilahnya sudah banyak kesini, satu hari ya kita kadang ya bisa sampai 10 ekor, kadang ya cuma 2 ekor.
Tapi kita hitungannya kalau saya itu presentasinya per bulan. Kita per bulan mengeluarkan kambing berapa ekor? Sampai 150 ekor keluar. Ada yang grade-nya kelas pasar, kelas daging, ada yang grade-nya ke breeding, ada grade-nya yang seni. Tapi seni itu paling beberapa. Dari sekian banyak peternak yang masuk ke kategori kelas seni paling cuman beberapa ekor gitu Mas. Jadi yang banyak itu masuknya di grade-nya breeding sama grade-nya daging. Kalau saya semua ya Mas, karena kan di sini kan kita punya mitra Mas. Jadi kita punya mitra itu kita fokuskan gimana kita itu bisa antara mitra dan mitra itu ikut kaki petung itu ada feedbacknya. Kita itu sama peternak itu istilahnya ya kita itu kerjasama lah, simbiosis mutualisme. Kita sama-sama menguntungkan, peternak juga dapat untung, saya juga dapat untung. Dari saya peternak itu menata peternak dari awal, peternak punya modal berapapun saya bisa. Seumpama bah saya punya modal 2.500.000, mama jenengan saya mau mitra, saya mau jenengan olah, mau jenengan tata, jenengan kasih apa? Tak kasihkan 2.500.000. Tapi speknya yang seperti ini, lah nanti sambil belajar mengolah dari awal, istilahnya kambing kan otomatis dengan harga segitu kan, satu biasanya kambing itu kan rusak, nggak normal gitu loh Mas, nggak normal pertumbuhan atau apa. Nanti kan peternak kita bina, supaya apa? Ini bisa berkembang. Dari 2.500.000 gimana itu bisa berkembang? Jadi orientasi kita ke peternak itu gimana itu berkembang. Terus kita berikan edukasi ke peternak sendiri, gimana cara breeding yang benar itu seperti apa. Nah peternak hari ini juga dituntut oleh kreativitasnya peternak. Dari hari ini saya mengedukasi peternak kambing Kaligeseng ini bukan di sekup kontesnya. Kontes itu cuman di sini bonus bagi saya. Kalau keluar kambing yang bagus itu bonus. Tapi gimana kita bisa memaksimalkan dari grade-nya terendah itu kita bisa dapat keuntungan. Peternak itu semata-mata pelihara kambing Kaligeseng ini nanti bukan bertujuannya kambing saya beranak bagus supaya laku mahal, enggak. Gimana peternak itu nanti breeding itu bisa berkembang, lah di situ bisa memaksimalkan barang yang ada walaupun di grade-nya grade pasar pun masih bisa ada keuntungan. Saya ngambil dari peternak rata-rata sampai ada yang 1,5 bulan, 2,5 bulan, ada yang 5 bulan, ya kita tergantung kebutuhan peternak. Jadi saya terus berinovasi ya, karena di sini kan saya menanam di peternak, otomatis saya memanen lagi deh Mas. Ya, dengan keadaan panca pasar hari ini yang naik turunnya juga nggak kira-kira kan gitu deh Mas. Apalagi hari ini ya kita perlu prihatin di dunia peternakan rodok nangis Mas, terutama di dunia peternakan di bidang dagingnya. Harga daging itu kan sudah diatur oleh negara juga, sekian-sekian tuh Mas. Nah cuman nusawu dari pemerintah sendiri mengatur harga daging, pemerintah juga tidak memberikan solusi ke peternak, itu rata-rata. Peternak hari ini kesulitan jual untuk dagingnya. Cuman negara impor daging dari luar. Itulah yang menjadikan peternakan kita itu agak lesu hari ini seperti itu Mas. Terutama di sekupnya di daging. Kan gitu. Hari ini domba pun juga nangis Mas. Kita istilahnya untuk operasional saja nggak nutut. Maksudnya kan kalau kita cuma di daging saja seperti itu. Makanya kalau saya di kambing Kaligeseng itu kan kita daging juga bisa bersaing, breeding juga bisa bersaing, seni ada. Nah, disinilah saya juga menciptakan istilahnya kreativitas saya sendiri. Kita juga memikirkan peternak, gimana peternak itu bisa memangkas kos operasional supaya ada keuntungan. Kalau kemarin-kemarin sih kita masih belum berpikiran sampai situ karena masih harga pasarnya masih bagus. Cempe itu rata-rata kalau kemarin tuh yang kualitas dari peternak saya yang istilahnya grade-nya grade sale ya, itu kita jual masih di angka 2 juta, 2.500.000 masih laku. Tapi sekarang cempe yang kualitasnya kurang bagus itu rata-rata di pasaran yang laku kan cuma 1.250.000, 1.300.000 sampai 1.500.000. Sedangkan kalau itu peternak itu merawat dari buntingnya, terus dari beranak, dari jual, itu kan tidak dapat keuntungan Mas. Kalau di sini kita tidak bisa mengolah pakan yang benar-benar bisa untuk peternak. Rata-rata kan gini, jadi peternak itu kan kebanyakan kambing Kaligeseng ini kan untuk cempe itu kan ditambah susu toh Mas. Kalau beranak 2 otomatis kan susu Indonesia nggak cukup. Nah, itu rata-rata ditambah susu supaya apa? Kelihatan badannya bagus. Nanti kalau dikeluarkan waktu sudah lepas sampai umur 3 bulan 4 bulan itu kan cepet laku kan gitu ya Mas. Tapi kalau kita tambah susu 1 hari berarti 1 ekor itu ndek 1 liter. 1 liter kalau kita pakai susu sapi pun nggak bisa maksimal. Kita pakai susu sapi, kalau di sini susu sapi kita belinya 12.500. Tapi per daerah beda lah Mas ya. Harga itu variatif. Kalau 12.500 1 hari 1 ekor. Berarti kan kalau kita kalikan di 3 bulan sudah berapa? 10 hari kan sudah 130. 130 kali 3 berarti kan sudah 400
1 bulan. Dek 1 bulan 400, terus kalau dek 3 bulan 4 bulan, 400 kali 4, 1.200.000. Kalau kita jual cempenya cuma laku 1.250.000, ini kan habis mas. Jadi peternak kan juga nggak dapat apa-apa. Terus saya sendiri yang jual, mau ngambil keuntungan berapa juga bingung mas. Mesakno peternak lah, lagi paine mek sakmene. Lah kita mau ambil keuntungan 50.000, 100.000 nggak cukup untuk operasional. Itu yang kita harus putar otak di situ. Makanya hari ini saya menciptakan lagi istilahnya di sini untuk starter feed ya. Jadi feed starter itu untuk kebutuhan cempe 1,5 bulan sampai ke 5 bulan sampai ke atas. Itu kan sudah kita hitung mas. Dari kebutuhan cempe itu proteinnya berapa, karbonnya berapa, TDA-nya berapa. Berarti kebutuhan cempe 1 hari itu kan antara 1 sampai 2 on starter, pakan starter tadi. Nah itu kan kita pakai pakan starter itu jualnya di peternak 10.000 per kilo. Komposisinya kita dari 16 macam. Jadi seperti ada dari unsur karbohidrat, serat, sama protein. Yang jelas kan dari bahan bakunya kan situ mas. Serat, protein, karbohidrat, sama tambahan lain-lain. Jadi lain-lain kan seperti pemacu pertumbuhan, pemacu untuk pertumbuhan bulu, tulang. Nah di situ kita campurkan ada 16 macam. Dan di situ kan kebutuhan cempe yang sudah tak aplikasikan di kandang ini kan. Jadi seperti ini sudah nggak nyusu mas ini. Ini sudah kita pakai kosnya cuman 1 ekor cempe itu 1 sampai 2 on per hari. Berarti kan biayanya cuman 2.000 per hari. Sama air putih itu aja. Nah, semua cempe itu kita sape seperti ini kan umur sekitarnya 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan setengah. Nah ini kan susu bisa kita perah dari peternak. Nah susu bisa kita jual, kan gitu. Jadi kita juga memberikan solusi di peternak seperti itu. Nah susu itu kita jual, kita tampung lagi di sini. Ini dibutuhkan lagi untuk peternak-peternak mitra saya yang kontes. Jadi untuk setut kontes tetap kita kasih susu. Jadi perputarannya di situ gitu mas. Kalau kita nggak memikirkan beli lagi dari peternak, kita nggak memikirkan sampai di situ mas. Asalkan kita jual, untung ya sudah. Tapi kan gimana kita itu sama peternak itu, peternak ngikut kita itu ada feedbacknya di situ. Kita ada pertanggungjawaban masalah penjualan hasil breedingnya, terus ngolah dari gimana kita memecahkan permasalahan di peternak itu supaya ada di sini untuk kos pengeluarannya bisa ditekan kan gitu tuh mas. Kalau kambingnya bagus sih oke aja nggak apa-apa kita ragat pakai susu. Tapi kalau kambingnya kualitasnya sedang atau kualitasnya cuma di pasar, kita jual cuman di laku 1.300.000, 1.250.000, peternak nangis ini mas. Kalau kita boleh ngomong, kalau kita boleh lihat di potensi di wilayah terutama di pedesaan, kita pun mau mendapatkan pundi rupiah sebetulnya gampang. Kalau kita bisa kreatif. Apalagi pemuda hari ini didukung dengan teknologi juga mas. Nah di sini ya akhirnya kita bisa menggiatkan untuk pemuda itu satu, beternak dan bertani. Karena untuk penopang kehidupan yang jelas dari 2 unsur inilah yang istilahnya bisa menopang kehidupan. Itu baik kehidupan di pedesaan, di wilayah maupun itu di negara. Negara sendiri tanpa pertanian dan peternakan juga susah toh mas kan gitu. Kalau kita sudah dijajah oleh masalah pangan, negara juga habis mas kan gitu toh. Walaupun teknologi pun canggih kan gitu. Nah terus peternak hari ini tidak bisa digusur dengan teknologi kan gitu mas. Kalau teknologi, perkembangan teknologi, kemajuan teknologi dengan sekarang ada AI apa AE. Nah itu kan kemajuan teknologi pesat mas. Cuman beternak itu kan tidak bisa mas. Beternak itu adalah rasa mas. Kita rasa beternak itu. Kita rasa dengan ternak itu kan gimana beternak, kita gimana melihara. Itu kan rasa. Itu kan tidak bisa digantikan oleh teknologi kan di situ. Kita itu memang dari awal saya nol mas. Dari awal saya nol tadi yang tak bicarakan di depan saya itu pelihara 2 ekor rugi. Setelah itu saya beralih ke sapi. Sapi juga saya dihapusi sama temen, dibohongi sama temen, saya juga rugi. Saya beralih kambing, kambing juga mati waktu itu mas. Jadi perjalanan seperti itu. Terus saya gaduh waktu itu mas, gaduh 1 ekor kambing. Itu yang belikan kakak saya 1.500.000 itulah bibitnya. Yang pertama istilahnya untuk bibit bangkit sampai hari ini di situ 1.500.000 itu waktu itu. Nah terus dengan berjalannya waktu saya menginjak ke dunia jual beli di 2011 itu kan harga hancur, harga kambing hancur. Hampir seperti inilah tapi lebih parah 2011. Nah itu saya mulai berangkat. Terus 2013 saya hancur mas. Jadi saya di sini ilmu belum mumpuni, uang saya banyak yang istilahnya itu rugi untuk jual beli ini.
Waktu itu saya malah jual tanah hasil dari kerja saya sebelum nikah. Saya kan punya sewan tuh 1 hektar tuh Mas. Satu dari situ saya bisa beli tanah itu kalau nggak salah waktu itu masih harga perlunya tuh sekitar 750.000. Tak jual, tak buat nambeli rugi Mas. Nambeli rugi waktu itu 2012. Di situ tanah tak jual, tak buat nambeli rugi. Nah saya ini dari dulu memang gini Mas. Dari sesuatu mana yang istilahnya saya rugi, saya harus dapat impasnya. Kalau bisa lebih. Jadi saya kan dari 2010 memulai jual beli. Di sini saya kan masih melakukan penelitian lah. Jadi masalah penelitian sistemnya jual belinya kayak apa lah di dunia kambing. Apa seperti pasar kita beli jual? Enggak. Jadi saya mempelajari jual beli, mempelajari sistem. Akhirnya terciptanya sistem itu, saya mempunyai sistem itu 2017 ke atas, 2018. Nah, saya baru bisa merasakan di sini perputaran, keuntungan itu di 2020. Jadi perjalanan dari 2010, istilahnya kita itu dapat merasakan hasil kerja kita itu di 2020. Selama senggang 10 tahun. Ya yang jelas dari saya kerugian saya jual tanah, yang jelas dari tanah saya juga sudah banyak. Terus ya kita buat kebutuhan sehari-hari, mobil juga ada. Ya alhamdulillah peternak yang kita bina Mas ya. Alhamdulillah ya satu, memang tujuan saya Mas, bukan tujuan utama kita itu bukan masalah kita mencari keuntungan. Jadi gimana tujuan saya awal itu gimana kita itu bisa di sini meningkatkan perekonomian masyarakat kecil menengah ke atas kan gitu Mas. Dengan beternak. Secara tidak langsung peternak kecil itu kita bina, kita bimbing, dari hasil breedingnya itu kalau keluar bagus ya kita belinya juga mahal. Kita tidak sombong lah Mas. Di sini peternak saya itu juga ada yang sudah beli tanah, ada yang juga sudah buat beli rumah. Itu dari ternak. Dengan istilahnya pokoknya manut dengan sistem kita loh. Karena apa beternak itu yang kita jaga di sini kan dari kesabaran kita Mas. Kita kan nggak bisa instan. Kalau kita mau hasil banyak kita juga harus sabar. Gimana kuantitas ini menuju kualitas kan gitu. Kalau kuantitas saja otomatis kita untuk kebutuhan sehari-hari kan belum bisa mencukupi. Tapi kalau dengan kuantitas dan kualitas, kita jual cempe satu aja di peternak. Ada yang kita beli 30 juta, ada yang kita beli 40 juta, ada yang kita beli 50 juta. Cempe itu Mas? Iya, yang kelas ke kontes. Tapi yang cempe biasa kita beli ke peternak seperti yang ada di samping ini, kita beli di peternak rata-rata harga sekitar 5 juta. Yang kita beli 50 juta itu waktu itu kita di kelas D Mas, sudah kelas D, 45 juta itu di kelas D. Itu yang saya beli 50 juta itu mahkota raja, itu saya ngambil dari peternak Kediri, itu 50 juta, itu kelas D. Ini kan kambing yang di kandang ini yang bagus-bagus itu kan juga hasil breeding mitra, saya beli 30, 35, 25 itu cempe ya. Makanya kan kalau kita di sini peternak itu istilahnya nurut sama kita, masa kita itu di peternak nggak ada Mas istilahnya untuk ngapusi nggak ada lah. Prinsip saya menata. Jadi prinsip saya itu gini Mas, gimana kita itu bisa membantu masyarakat kecil menengah itu supaya menopang kehidupannya itu dari peternak gitu Mas. Tapi kuncinya juga harus sabar. Peternak sendiri juga harus ngikuti alurnya kita kan gitu Mas. Kalau peternak nggak sabar, lekas mulai beternak terus beranak jelek terus wah ngapainnya wedes, tukangnya larang, anaknya kok elek, sudah lah rugi, ganti, ya nggak jadi Mas. Karena di peternak itu yang tak pelajari, yang keluar kambing bagus-bagus itu rata-rata orangnya yang rawat itu orangnya ikhlas-ikhlas semua. Kalau kita hitung secara matematis nggak ketemu, dia tahu seperti itu. Tapi kalau kita penggemuan bisa, nggak ketemu Mas. Ya alhamdulillah untuk kaki petung itu real laku tertinggi Mas, 250 juta. Itu Jagat Satrio. Jagat Satrio itu kambing tidak kontes, itu maskot saya 2014. Itu laku di 2016-2017, itu dibeli sama peternak yang ada di Bogor, itu 250 juta. Itu real. Kambing itu tidak kontes. Waktu itu kambing yang kontes kelas Grand Champion lakunya di bawah 200. Itu sama anak-anakannya ada di peternak saya, satu Selo Jagat itu laku 175. Terus satunya putra mahkota itu yang dibeli orang Jakarta, Mas Ali Jakarta, itu laku 188. Terus cucunya Jagat itu yang ada di Bagus Farm Serengat ini laku 50 juta. Saya membuktikan bahwa kambing breeding itu lebih mahal dari kambing kontes itu di situ Mas. Karena apa? Kambing breeding itu kan mesin Mas, mesin pencetak. Nah sebenarnya yang mahal itu kan mesin pencetaknya, bukan dari produksinya. Jadi Jagat Satrio itu bukan kambing kontes, tapi dia kambing breeding. Tidak masuk akal Mas, kalau saya bilang
Kalau orang waktu itu saya transaksi segitu itu ya dibilang hoak. Banyak itu yang ngentai hoak. Hoak settingan gitu mas. Tapi itu real saya. Saya waktu itu dibeli Pak Yohanes. Itu Jagat Satrio sama Dara anak Jagat Satrio 1. Sama induk kawinan sama Jagat Satrio itu kalau nggak salah sekitar 300 juta. Saya dapat uang. Waktu itu. Di 2017. 2018 saya jual lagi Gading Satrio yang buat logo saya kaki petung itu kan Gading Satrio, itu laku 150 juta. Itu real. Itu dibeli sama orang Jepara. Terus saya beli lagi kambing 50 juta Putra Mahkota itu. Laku di 2022 kalau nggak salah itu. Saya dulu juga nggak bisa bayangkan mas, gimana kambing itu kok lakunya segitu itu bener apa enggak. Waktu saya mau mulai bermain kambing, paling mau ngapusi mas. Tapi kenyataan di lapangan setelah saya main, setelah di sini saya menjadi pemain, saya di sini juga memelihara. Nah ternyata memang ya juga kalau kualitas kambing itu memang bagus, memang juga lakunya bagus. Hari inilah kita ngomongkan kambing ini harganya drop mas ya. Di kelasnya di kelas daging. Tapi kambing yang kualitasnya bagus, kita megang uang 25 juta atau 35 juta. Kita cari kambing kontes belum tentu dapat ya mas. Nah di sini sisi baiknya dari kambing Kaligeseng di sini. Kalau ngomongin kambing yang sekupnya biasa di pasar, walaupun hari ini kita bawa 1 truk pun dapat. Harga 1.500.000 indukan. Cempe-cempe 1.500.000, 1.300.000 dapat. Itu real semua mas. Saya laku 150 juta itu juga real. Saya itu belinya 40 juta dari peternak. Jadi kalau memang orang awam mas ya, orang awam di luar yang bermain di Etawa, ngomong kambing itu istilahnya laku 100 juta, 250 juta, itu market supaya apa? Orang beli mahal kan gitu mas. Sebenarnya itu real mas. Jadi kambing Kaligeseng ini tidak bisa dimonopoli siapapun. Baik pemain papan atas, baik pemodal besar. 2017 itu kambing yang bagus-bagus dihabiskan sama Gudang Garam sama Sinarmas mas. Supaya apa? Kambing yang masuk 10 besar, 1 sampai 10 dibeli semua rata-rata. Waktu itu kontes setelah 2018 kambing kayak habis. Karena pemahaman mereka beli kambing yang grade-nya bagus, dikawinkan dengan grade-nya bagus, keluar kambing bagus. Kalau keluar kambing bagus, dari sinilah kita menata lagi market. Orang kalau mau beli kambing yang bagus, ya harus dari farm kita. Nah di situ nggak bisa. Nah disitulah uniknya, luar biasanya kambing Etawa di situ gitu mas. Jadi tidak bisa dimonopoli siapapun. Tapi kalau jenisnya komoditas lain, bisa dimonopoli oleh pemodal besar. Tapi kalau kambing Etawa nggak bisa mas. Seperti saya lah, tahu kambing. Oh kambing ini kualitasnya bagus. Tak beli semua, tak breeding kan. Belum tentu nanti breedingnya itu hasilnya bagus. Ya contohnya seperti itu mas, Jagat Satrio itu bukan kambing kontes. Tapi mengapa Jagat Satrio mengeluarkan kambing kelas kontes semua, anak juga Grand Champion. Sedangkan kambing yang Grand Champion belum tentu anakannya masuk ke kontes gitu loh mas. Makanya kambing Etawa harganya tetap mahal di sekelas seni di situ. Bukannya kita itu marketing, terus istilahnya kita jual beli laku sekian itu istilahnya buat meng-up di media, enggak. Itu real itu. Itu tahun 2023. Saya tuh beli dari Kediri itu 225 juta itu. Punya Eriko. Saya pelaku sendiri loh beli loh. Bukannya saya jual loh. Itu dibeli orang Jawa Tengah. 2 ekor sama bentung itu laku 550 juta. Nah itu bukan kita up media, bukan mas. Real itu. Tapi kalau orang lain, ya kemungkinan alah itu semakur up-upan media, amreh wedus ben payu kan untuk mas. Tapi sebenarnya itu real. Itu berbicara fakta saya. Makanya kalau kita di sini beternak itu yang tak ajarin di peternak, yang tak buat pesan untuk peternak, beternaklah yang benar. Perbaiki kualitas ternaknya. Manakala nanti ternaknya itu sudah berkualitas, di situlah nanti pangsa pasar akan terbentuk sendiri di farm itu. Karena apa? Orang itu akan mencari bibit-bibit yang berkualitas. Nah, kambing yang berkualitas itu tidak usah kita tawar-tawarkan di media tuh laku mas. Tapi kalau kambing itu kualitasnya kurang, kita tawarkan di media, kita bawa ke pasar, belum tentu laku itu mas. Makanya peternak saya hari ini, saya juga terus upgrade terus untuk kualitas kambing karena di seni kontes sendiri pun dari tahun ke tahun itu perkembangannya juga luar biasa. Karena kita ada 12 parameter, kita mengejar 12 parameter itu, kalau dulu di tahun sekitar 2014, kita tuh kontes tuh masuk 7 parameter aja udah juara mas. Sekarang kita tuh masuk ke 11 parameter, belum tentu juara mas. Berarti kan perkembangan breeding itu kan luar biasa di situ. Dulu kambing yang kepalanya blur-blur gini, itu panos satu kontesan dari satu auden kontes, peserta, paling ada 1-2. Sekarang rata-rata semua gini, bulun diriwul,
Yang driwul paling di satu event itu beberapa kambing. Sekarang semua driwul. Jadi peternak sekarang memang juga mulai juga breedingnya juga ada kemajuan. Satu didukung dengan informasi teknologi dari media. Terus keduanya belajar dari pengolahan pakan, teknologi pakan kan gitu Mas. Ya, pengolahan kandang. Karena saya berpikirnya di sini gimana kambing ini yang sudah menjadi Paspanutvah Indonesia tetap bertahan sampai anak cucu kita. Jadi kita bertahan pada produk asli dari Indonesia. Walaupun nenek moyangnya ini dulu juga dari India, Jamna kan gitu Mas. Tapi kan kambing Etawa yang asli hari ini tidak seperti kambing yang ada di Indonesia. Nah, kambing yang modelnya seperti ini, seperti kambing Kaligeseng hari ini, tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, ini harus bangganya kita di situ. Pesan saya untuk para peternak pemula, jadi jangan berkecil hati. Kita punya modal berapapun kita bisa, asalkan semua kita pelajari. Saya berangkat juga dari nol, dari modal kecil. Jadi yang ada di dunia ini apa yang tidak mungkin, semua pasti mungkin. Manakala kita menekuni dalam satu bidang. Walaupun peternak pemula itu punya modal sedikit, dia asalkan tekun mau belajar, kesempatan yang namanya rezeki itu kita tidak tahu. Itu yang tak alami gitu Mas. Saya dulu juga orang nggak punya apa-apa, tapi dengan ketekunan saya, dengan kegigihan saya, dengan perjuangan saya, di titik sampai titik hari ini kita bisa menikmati apa yang kita perjuangkan dulu. Jadi untuk peternak pemula, walaupun punya modal sedikit, belajar banyak di para peternak yang sudah sukses ataupun seniornya, banyak belajar karena apa? Di semua wilayah itu peternak itu banyak. Nah sekarang peternak yang istilahnya sudah bisa, itu mengajari peternak pemula itu banyak yang nggak pelit ilmu lah hari ini lah Mas. Karena kita sama-sama ini satu perjuangan untuk mempertahankan genetik ras Kaligeseng ini sebagai Paspanutvah Indonesia. Terus untuk para broker atau pemain-pemain di kambing Kaligeseng ini, gimana kita itu bisa di sini menjaga dari investor-investor besar. Jadi kalau ada investor besar yang di sini mau hobi ke dunia kambing, mari kita jaga. Jangan kita ambil istilahnya manfaat dimanfaatkan untuk nanti istilahnya jadi rugi. Karena apa? Dengan adanya investor-investor besar, otomatis bisa mendongkrak harga kambing Kaligeseng ini. Jadi seperti itu Mas. Jadi semua itu walaupun peternak pemula, kalau mau belajar, mau konsisten, di situ banyak istilahnya kita berkesempatan mempunyai sukses. Makanya saya di peternak pemula saya bina gimana kita itu bisa sukses bersama. Bukan saya saja yang sukses, tapi peternak gimana bisa merasakan dari hasil breeding kambing Kaligeseng ini. Terima kasih yang sudah menonton channel dari Pecah Telur. Sebelum tak akhiri, saya nama Ahmad Syafiuddin, alamat di Desa Centong Purworejo Sanan Kulon Kabupaten Blitar, RT 3 RW 4. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.